Assalamualaikum. Hello everyone, welcome back to channel Dian Lestari. My name is Sayudiana Islananta and my name Dian Lestari. Saya akan menjelaskan tentang jatuhnya Vietnam Selatan ke tangan komunis dan tentunya Jerman Timur dan bersatunya Jerman. Selamat menonton. It was a Sunday, November 14th, 1965. Before that day, the soldiers of North Vietnam and those of America had never met each other in a major battle. Báo cáo chiến thủ trưởng, bọn lính đang đổ bộ máy bay lên hàng. Làm lớn lên. Tất cả các đồng chí hãy chuẩn bị chiến đấu. Các đồng chí nghe chưa? Theo tôi. Sẽ tấn công ngay mạn sườn của chúng. Khóa chặt. Perang Vietnam atau disebut Perang Indochina merupakan bagian perang dingin antara dua kubu ideologi yaitu komunis dan Seato. Dua kubu yang berperang yaitu Vietnam Selatan dan Republik Demokratik Vietnam Utara. Setelah Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua, Prancis kembali menjajah Indochina. Prancis mendirikan negara boneka di Indochina berupaya mempertahankan kekuasaan dari serangan pasukan Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Pada tanggal 13-7 Mei 1954, Viet Minh berhasil membobol benteng Dien Bien Phu dan benteng Alaine milik militer Prancis. Pertempuran ini berakhir dengan perundingan Jenewa 1954. Perundingan ini membagi Vietnam Utara komunis dan Vietnam Selatan demokratis. Setelah Prancis meninggalkan Indochina, Bao Dai melantik Ngo Dinh Diem menjadi Perdana Menteri. Pemerintahan Amerika Serikat yang mendukung kepemimpinan Diem menyalurkan bantuan militer langsung sejak tanggal 1 Januari 1955. Langkah awal Diem adalah menghancurkan Binh Xuyen melalui Perang Saigon 27 April 1955. Selanjutnya menghapus pasukan pengawal Bao Dai. Puncaknya, Diem mengingkari perundingan Jenewa. Diem yang memegang kekuasaan berlaku curang di referendum tanggal 23 Oktober 1955. Selanjutnya, pemerintahan Diem bersifat otoriter dan nepotisme. Sanak saudaranya menjadi pejabat pemerintahan. Diem juga memutuskan hubungan ekonomi dan menarik diri dari Uni Prancis. Pada tahun 1963, pemerintahan Ngo Dinh Diem sering menyerang penganut Buddha. Saat hari Waisak dilarang mengibarkan bendera Buddha, sementara bendera Vatikan dikibarkan untuk peringatan Pierre Martin Ngo Dinh Duk. Umat Buddha yang menentang berakhir dengan tembakan senjata. Untuk menghindari kecaman internasional, Diem dan Ngo mengklaim bahwa komunis telah masuk ke dalam kelompok Buddha. Hingga tanggal 21 Agustus, pasukan Ngo menyusup dan menyerbu pagoda-pagoda Buddha dan menangkap para biksu. Angkatan Darat Republik Vietnam mulai geram dengan pemerintahnya, merencanakan kudeta yang disetujui oleh Presiden Amerika Serikat John Kennedy. Kudeta tersebut berjalan mulus saat para pemberontak menaklukkan Saigon dan menyegel jalan-jalan penting agar tidak dimasuki kaum loyalis. 2 November, pasukan Jenderal Duong Van Minh berhasil menggulingkan pemerintahan Ngo Dinh Diem. Diem dan Ngo berhasil dihukum mati. Pada tahun 1963 sampai 1967, dengan terpilihnya Jenderal Nguyen Van Thieu
sebagai presiden dan Jenderal Nguyen Chao Ki sebagai wakil membuat pemerintahan Vietnam Selatan sering jatuh bangun. Ho Chi Minh mengirim pasukan Viet Minh menyusup ke selatan untuk membentuk kader-kader komunisnya dan membantu gerilyawan komunis selatan. Saat Tahun Baru Tet 1968 terjadi pertempuran hebat antara tahun 1966 sampai 1973. Gerakan anti perang dan protes besar-besaran di Amerika Serikat bermunculan. Alhasil, Richard Nixon melakukan perundingan Paris. Namun, kesepakatan menjadi berantakan karena Viet Minh dan Viet Cong tiba-tiba hampir menguasai Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Presiden Nixon yang marah mengeluarkan perintah menghancurkan semua komunikasi transportasi Vietnam Utara. Presiden Nixon mendesak Presiden Nguyen Van Thieu menandatangani perundingan Prancis yang artinya Vietnam Selatan menyerah pada Vietnam Utara. Tanggal 18 April 1975, pasukan pelopor komunis berhasil mendekati Saigon. Pada 30 April 1975, Duong Van Minh menyerah pada Viet Cong. Untuk merayakan kemenangan ibu kota Saigon diganti menjadi Ho Chi Minh. Runtuhnya Jerman Timur dan bersatunya kembali Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua usai tahun 1945, negara Jerman kalah. Wilayah Jerman dibagi menjadi 4 zona militer, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia, dengan tujuan membangun Jerman kembali pasca peperangan. Namun akibatnya terjadi perang dingin karena perbedaan ideologi antara Rusia dengan Amerika Serikat. Sesuai perjanjian Potsdam tahun 1945, Jerman dibagi menjadi 2 wilayah. Jerman Barat dikuasai oleh Blok Barat berpaham kapitalisme pada tahun 1948. Jerman Timur pada tanggal 7 Januari 1949 dikuasai Blok Timur dengan nama resmi Republik Demokratik Jerman atau RDJ, dengan paham sosialis komunis yang dipimpin Joseph Stalin. Perpecahan ini mengakibatkan dibangunnya tembok Berlin. Kota Berlin terletak di kawasan 2 kubu antara Blok Barat dan Timur. Kota ini tempat terjadinya persaingan sistem kapitalisme dan sosialisme, serta menjadi pusat terjadinya perang dunia. Perbatasan Berlin Barat dan Timur menjadi jalur pengungsian. Banyak orang-orang dari Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat karena mereka merasa kehidupannya lebih sejahtera. Pada tanggal 13 Agustus 1961, Jerman Timur di bawah pimpinan Walter Ulbricht membangun tembok Berlin dengan tiang beton dan kawat berduri, bahkan menutup akses jalan transportasi dan komunikasi. Tujuan dibangunnya tembok Berlin untuk membatasi dan melarang warga Jerman Timur berpindah serta berkomunikasi kepada pihak Jerman Barat. Namun, pembangunan ini banyak mendapatkan kecaman dan dampak buruk terhadap penduduk Jerman Timur. Karena mereka merasa terisolasi dan tidak memiliki kebebasan, sehingga banyak aksi protes dan demonstrasi massal. Para penduduk Jerman Timur banyak yang kabur ke Jerman Barat. Tak banyak dari mereka yang ketahuan oleh para penjaga dan ditembak mati di tempat. Tembok Berlin dibangun selama 28 tahun, akhirnya runtuh oleh kemarahan massa. Pada tanggal 9 November 1989, warga mendapatkan izin untuk melintasi tembok pembatas. Para warga mulai mengerumuni tembok dan meminta petugas untuk membuka gerbang.
Diperkirakan 2 juta orang mulai berkumpul dan merobohkan tembok tersebut, dan kemudian terjadilah peristiwa sejarah terbesar, yaitu runtuhnya tembok Berlin, dan menjadi simbol bubarnya Jerman Timur dan bersatunya Jerman kembali, serta berakhirnya Perang Dingin antara Rusia dengan Amerika Serikat. Pada tanggal 12 September 1990 diadakan pertemuan 24 dari gagasan Gorbachev. Ide penyatuan Jerman pada pertemuan Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis dengan Menteri Luar Negeri dari Jerman Barat dan Timur di Ottawa, Kanada. Pada tanggal 18 Maret 1990, Jerman Timur diberlangsungkan pemilu bebas yang pertama dan menghasilkan pemerintahan baru yang dipimpin Lothar de Maizière. Pertemuan terus berlanjut membahas tentang bersatunya Jerman kembali. Pertemuan terakhir yang mendatangani penyatuan Jerman di Moskow. Sekian dari kami. Silakan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.